Selamat malam semuanya. Gue mau update market. Gimana keadaan market ini di tanggal 26 Januari jam 11 ya. Jadi di sini gue pengen update USDT dominance-nya. Tadi kan kita sempat bilang kalau misalnya di area ini tuh masih ada potensi dia akan mengalami kenaikan. Lalu kita lihat closing 4 jamnya itu dia Morningstar Doji ya. Morningstar Candle Doji yang seperti ini. Lalu dia di area demand dan golden ratio-nya, lalu rejecting trend line-nya juga, yang dimana ini akan adanya kenaikan possibility-nya itu sampai 64 atau 65. Kenapa 64? 64 ini ada resist yang sangat kuat di sini, 1, 2. Di sini kalau misalnya kalian bisa lihat, 1, 2, lalu 3 rejecting, dan kemungkinan kalau misalnya ini visit ke area 64 lagi, itu bakal dijebol, karena dia sudah sering dites ya. Lalu kita lihat juga next kelanjutan kenaikannya sampai 65 atau 66 karena di situ ada area golden ratio sama area ininya resistnya. Jadi untuk USDT dominance ini kita bisa simpulkan kalau masih adanya kenaikan gitu. Lanjut ke Bitcoin dominance-nya. Di sini sebenarnya ada yang kurang sinkron ya, yang dimana USDT dominance-nya itu akan naik, potensi kenaikan masih akan terus berlanjut, tapi di Bitcoin dominance-nya itu sudah break area falling wedge pattern, rising wedge pattern, yang dimana sekarang ada di area invalidasi levelnya, di area demand-nya di 59.62 sampai 59.53. Jika ini di break, maka ada potensi ke area 5920 sampai 5916 untuk targeting pertamanya, untuk checkpoint pertama. Di sini yang mau gue jelasin itu ini karena sudah break area ini kok nggak bisa ya? Oh, udah full. Oh, sorry dah. Nah, di sini lanjut yang bisa gue mau terangkan adalah ini dia udah break area rising wedge pattern-nya, yang dimana rising wedge pattern itu reversal pattern dari bullish ke bearish. Lalu jika ini dan ini candle closing-nya sudah break, jadi Bitcoin dominance ini ada potensi change the trend, yang dimana good for altcoin, berarti flow-nya udah masuk ke altcoin. Lalu altcoin apa yang dicari, nanti kita cari bareng-bareng gitu ya. Tapi untuk sekarang ini Bitcoin dominance-nya either dia tertahan di sini rejecting, lalu retest area trend line-nya, lalu turun ke bawah, atau dia break area demand-nya ini, retest lalu ke area 5920. Lalu kalau misalnya kita cobain dari sini ke sini juga sudah di break ya. Jadi kita lanjut lagi untuk mengumpulkan data. Nah, di sini kalau misalnya kita bisa lihat di total tree-nya, lanjut ya kita ke total tree-nya. Di sini masih ada di area bearish structure, dan sekarang ada di area supply dan juga golden ratio 0,618, ditambah ada trend line yang di situ yang dia kepentok di area ini dan closing reject gitu. Jadi ada potensi untuk total tree ini masih ada penurunan di area 813.42 billion untuk target pertamanya, dan untuk target keduanya di 799 billion. Lanjut ke Bitcoin USDT-nya, kita lihat di sini dia sudah reject area. Dia kalau kita lihat secara structure, dia itu berada di bearish trend. Lalu closing H4-nya dia doji bearish, yang dimana dengan volume ya di sini kalau kita bisa lihat berarti ada selling pressure yang kuat. Nah, selling pressure kuat ini didukung dengan adanya area supply, ada area golden ratio 0,618 dan juga area trend line, yang dimana ini kita bisa simpulkan kalau Bitcoin itu akan melanjutkan penurunan. Penurunannya sampai mana? Di area 85 atau 84. 85 ini ada 1618 dan 84500 ada di area resistnya. Supportnya, sorry. Lalu habis itu apa lagi yang kita bisa update? Yang kita bisa update tentang entryan kita, entryan gue sebenarnya. Yang pertama tuh ada BNB masih on track di sini. Masih floating minus. Kita checking lagi di ini ya, Trump floating profit sudah running. Lalu di LTC masih floating minus di sini, tapi ini closingnya good karena dia ini ya tertahan di area trend line-nya, di area ini. Yang dimana penurunan akan
terjadi sampai area $65, $64, atau $61. Jadi ini TP1, TP2, dan TP3. Lalu bahas tentang live pair ya. Yang kemarin kita sempat bahas kalau misalnya koin ini berpotensi akan ini ya bullish karena yang pertama di finance statement dan KK matrixnya itu sudah ini ya banyak volume yang sudah in di sana. Sudah floating profit sekitar 2% dengan target di 3,6 dolar, 3,8 dolar sampai 4,8 dolar untuk target terakhirnya. Gitu. Lalu itu mungkin update market ya. Ini hijau semua karena ini ya kebantu Bitcoin dominance-nya. Cuman kalau misalnya kita main probability di USDT dominance total 3 Bitcoin itu ini ya mendukung ke arahnya itu bearish ya. Dan Bitcoin dominance nih kan dia anomali sendiri tuh. Dia break gitu area sini. Jadi gue lebih mengambil uh, probabilitas yang paling tinggi gitu. Yaitu masih akan terus berlanjut penurunannya untuk di kripto ini. Lalu kalau misalnya kita cek news-newsnya, sebenarnya udah gue bahas yang tadi ya di video sebelumnya juga, sama aja masih belum ada. Mungkin ini ya ETF inflow-nya itu hari ini tuh orang-orang yang taruh duitnya di ini ya hedge fund untuk ini ya ditradekan Bitcoin atau untuk beli Bitcoin ini pada ngambil Bitcoin ya. Jadi EBIT tuh nama tickernya ya untuk BlackRock punya ini ya ETF, Grayscale namanya GBTC dan BTC, Fidelity FBTC, B2S BITB. Ini kalau misalnya kita lihat di sini banyak orang yang narik ya Bitcoin ya. Minus 1000, minus 7, minus 22. Terus di Ethereum ETF-nya juga di sini di yang BlackRock punya itu dia minus 15.000, Grayscale-nya dia plus 6.000, Fidelity-nya 1.000. Secara overall selama seminggu ini orang-orang pada ini ya belum membeli Bitcoin gitu di ininya. Jadi itu aja yang mungkin dari gua quick update tentang altcoin dan pandangan kripto. See you besok lagi. Thank you semuanya udah nonton. Bye semuanya.